Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi, beberapa hari lagi ini akan kita memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke golongan, yaitu golongan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hitungan bulan menjadi 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara 12 bulan itu ada bulan yang mulia, yaitu ada 4 bulan di antara 12 bulan itu. Di antaranya yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat yaitu bulan Rajab. Dan sesaat lagi, beberapa hari lagi ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai olehnya daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini yang pertama, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'anul Karim, perbanyaklah zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sebagai manusia tentunya sudah pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Maka sudah barang tentu tidak terlepas dari itu semua. Jadi oleh sebab itu umat Islam, baginda Nabi menganjurkan untuk selalu senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membuka kesempatan bagi siapapun hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ingin bertaubat untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasana qala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, hei anak Adam, katanya, innaka ma da'autani wa rajautani wafartu laka ala ma kana fika la yubali, katanya Allah. Jadi anak Adam, ketika engkau berdoa kepadaku, meminta kepadaku dan berharap kepadaku, katanya, wafartu laka, maka pasti akan aku ampuni. Ketika kau mengharapkan ampunan dari dosa-dosamu, maka akan aku ampuni dosa-dosamu itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli itu dosa apa. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibnu Adam, hei anak Adam, lau balauta dunubaka anana sama, andai kata dosa-dosamu setinggi langit menjulang, sumastaghfartani wafartu laka wala ubali, dan kau datang kepadaku untuk memohon ampun kepadaku, tentunya aku akan ampuni walaupun dosa itu semenjulang seperti langit, katanya, dan aku tidak peduli itu. Wafartu laka wala ubali. Ya ibnu Adam, hei anak Adam, katanya, innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya, dan andaikan kau mendatangiku, datang kepadaku untuk meminta ampunan dariku, katanya, walaupun kau membawa dosa sebesar sebanyak isi bumi, katanya, kesalahanmu terhadapku, summa lakitani la tusyrika bi syai'an, selama engkau tidak menyekutukanku
dengan sesuatu yang lain, la ataitu, maka kau datang kepadaku biqurbahi maufiratan, dan aku akan mengampuni, aku akan mendatangimu dan aku mengampuni sebanyak isi bumi, sebanyak dan sebesar bumi dan isinya itu akan aku ampuni semuanya. Maka saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, jadi di bulan Dzulhijjah ini kita banyak kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan soleh dengan membaca Al-Qur'anul Karim, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain, bersedekah karena Allah sangat benar-benar mencintai ketika melakukan sesuatu hal yang dilakukan di bulan-bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan di dalam hadis riwayat di riwayat Bukhari bahwasanya kata baginda Nabi, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbun ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul asr." Tidak ada dari hari-hari yang baik untuk melakukan suatu kebaikan di dalam hari itu kecuali, katanya, dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain, yakni yaitu di hari-hari ke-10 awal bulan Dzulhijjah. Maka saudara-saudariku, banyak peluang bagi kita semua untuk introspeksi diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manusia pasti tidak lepas dari salah dan dosa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berzikir, tahlil, membaca Al-Qur'anul Karim, bahkan apalagi ketika kita bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim, begitu indahnya, dan Allah akan memberikan berlipat-lipat daripada apa yang kita lakukan amal-amal soleh di bulan-bulan Dzulhijjah ini. Karena bulan Dzulhijjah ini termasuk kepada bulan-bulan hurum. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ayolah kita sama-sama mengingatkan di antara sesama dan memohon maaf kepada sesama agar supaya kita dinilai oleh Allah, dinilai dengan hamba Allah yang baik, hamba Allah yang memberi kebaikan kepada dirinya sendiri, bahkan memberi kebaikan dan terbaik kepada orang lain. Saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.